Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita sudah sampai di materi yang ketujuh, yaitu akan membahas instalasi dan konfigurasi mail server. Nanti untuk paket-paketnya kita akan menginstal 3 paket, yaitu yang pertama disebut dengan Postfix, kemudian yang kedua IMAP, dan yang ketiga adalah POP3. Mail server itu sendiri adalah sistem komputer yang digunakan untuk menerima, mengelola, menyimpan, dan mengirimkan email yang masuk melalui jaringan internet. Jadi untuk pembukanya seperti itu ya. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai instalasi dan konfigurasi paket-paketnya. Dan nanti untuk mail server ini prosesnya lumayan panjang dan banyak sekali file-file yang harus kita konfigurasi. Oke ya, jadi kita buka Debian-nya atau saya remote menggunakan aplikasi putih. Untuk IP address-nya silakan disesuaikan. Oke, ini Debian-nya sudah berhasil saya remote. Oke ya. Jadi untuk paket-paketnya sudah tertera ada di modul, silakan diikuti saja. Yang pertama kita akan menginstal 3 paket yang sudah saya sebutkan tadi ya. Sebelum itu kita harus masuk ke mode root. Oke, ketikkan saja perintahnya apt install postfix, kemudian spasi dovecot imapd spasi dovecot pop3d min pop 3d spasi main y, kemudian di enter. Tunggu proses instalasi dan downloadnya selesai. Oke, apabila ada pernyataan seperti ini kita oke saja. Nah, ini dipilih internet site sesuai di modul ya. Nah, apabila ada pilihan seperti ini kita pilih internet site. Kemudian di sini kita disuruh untuk menginputkan alamat email kita, sistem mail name ya. Jadi kita kemarin sudah membuat subdomain di domain utama kita dengan nama mail.smkbisa01.net. Nah, ini jangan sampai salah ya untuk penulisannya. Apabila kalian lupa silakan dilihat kembali di file konfigurasi waktu kita membuat DNS. Kalau sudah kita oke. Nah, proses instalasinya akan berlangsung. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan melakukan rekonfigurasi pada paket Postfix. Tapi sebelum melakukan langkah rekonfigurasi ke Postfix, kita menjalankan perintah export path dulu ya. Ini export path. Kita ketikkan saja export path sama dengan $path. Apa yang diekspor yaitu folder usr sama sbin. Kemudian di enter. Nah, kalau sudah selesai kita langsung dpkg, jalankan perintah dpkg reconfigure. Apa yang direkonfigur yaitu postfix, kemudian di enter. Oh maaf, ini salah ketik ya, bukan postfix tapi postfix. dpkg reconfigure postfix. Oh, ini kurang T-nya. Postfix. Nah, tahap yang tadi kita ulangi lagi, ini kita oke. Kemudian ini kita pilih internet site, ini email kita masih tetap oke. Nah, di sini ada pertanyaan baru yaitu root and postmaster. Kita lihat ya. Nah, untuk root and postmaster kita lewati saja, kita kosongi, kita oke. Kemudian di sini kita pastikan alamat email kita ada. Ya, jadi alamat email kita ada. Apakah di sini ada? Kalau tidak ada, maka harus kita ketik. Nah, di sini sudah ada ya. Apabila tidak ada, kalian geser aja panahnya ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau sudah ada seperti ini, mail di smkbisa01.net, maka kita oke saja. Yang penting pastikan saja alamat email ini ada. Alamat email server kita ada. Kemudian kita oke.
Nah, di sini ada force synchronous, kita pilihnya no, ini langsung di enter saja. Nah, kemudian di sini kita harus menambahkan network 0.0.0/0 di bagian akhir ya, kita spasi, kita kasih network 0.0.0/0. Kemudian kita oke. Bagian mile size limit kita kasih 5 GB. Ya 5 GB dalam megabyte itu sebesar 5.242 dalam byte ini berarti ya. Berarti kita tulis angkanya sebesar 5242880. Ini 5 GB berarti ya dalam byte. Kalau sudah kita oke, kemudian local address kita skip, langsung kita oke. Di sini kita pilih IP versi 4. Di sini kita pilih IP versi 4, kemudian oke. Tunggu beberapa saat. Oke, selesai untuk rekonfigur Postfix. Sekarang kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Kita sekarang akan mengkonfigurasi file bernama main.jf yang lokasinya berada di /etc postfix. Kita menuju ke sana, ke cd/etc postfix, kemudian kita enter, kita lihat dulu di dalamnya ada apa saja. Nah, ini di dalamnya, di sini ada main.jf, ini yang akan kita edit ya. Perintahnya adalah nano main.jf. Nah, di sini apa yang disesuaikan di sini, kita mencari baris yang namanya mailbox size limit. Nah, kita cari dengan perintah Ctrl W, mail box underscore size underscore limit. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah ketemu ya. Ini sesuai yang kita inputkan tadi. Kemudian di sini instruksinya tambahkan 2 baris berikut. Nah, tambahkan 2 baris ini. Berarti dari sini kita enter. Kemudian kita ketik message size underscore limit sama dengan angkanya sama ya. 5242880. Seperti ini. Kemudian kita enter lagi. Kita buatkan home mailbox-nya. Direktori untuk mailbox sama dengan M besar maildir slash seperti ini ya. Jadi itu yang perlu kita tambahkan. Apabila sudah, kita keluar dengan menyimpannya, Ctrl X, Y, enter. Oke, kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita akan mengkonfigurasi atau kita akan membuat direktori maildir tadi di dalam folder atau direktori /etc/scale. Kita menuju ke sana sekarang, cd etc scale, kemudian di enter. Nah, kita membuat folder maildir di sini ya. Perintahnya maildirmic .dovecot spasi nama foldernya maildir, M-nya huruf besar. Kemudian di enter. Setelah itu kita berikan hak akses 777 ke folder maildir tadi. Kemudian di enter. Oke, selesai. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, kita akan mengkonfigurasi file dovecot yang letaknya di folder atau direktori /etc dovecot. Kita menuju ke sana. cd etc dovecot. Enter. Kita lihat di dalamnya. Nah, kita akan mengedit yang dovecot.conf. Perintahnya adalah nano dovecot.conf. Kemudian kita enter. Kita mencari baris dengan sebutan listen ya, listen. Nanti kita hilangkan pagarnya dan tanda titik 2 sama komanya. Kita Ctrl W, kemudian tulis listen, enter. Nah, di sini ketemu yang pertama instruksinya kita harus menghilangkan tanda pagarnya agar dia aktif. Kemudian selanjutnya kita hapus titik 2 ini, kemudian komanya juga, hanya meninggalkan tanda bintang. Apabila sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Selesai. Selanjutnya kita mengedit di dalam
atau mengedit file bernama 10 minout.conf yang letaknya ada di etc.dovecot.conf. Sekarang kita ada di etc.dovecot, berarti kita tinggal masuk ke dovecot.conf ke conf.d-nya ya, berarti cd conf.d. Kemudian di enter, kita lihat di dalamnya. Nah, kita akan mengedit file ini. 10 minout. Perintahnya nano 10 minout.conf, kemudian kita enter. Di sini kita mencari disable plain text. Hilangkan tanda pagar. Oh, berarti ini kita mencari baris ini ya, disable plain text. Kita Ctrl W, ketikkan disable plain. Nah, ini barisnya sudah ketemu, kita disuruh menghilangkan tanda pagar di depannya sehingga dia aktif. Nah, setelah itu keluar dari file ini, Ctrl X, Y, enter. File yang kedua masih sama di folder yang sama dengan tadi, kita mengedit 10 min-mail. Nah, berarti kita mengedit file ini. Nano 10 min-mail.conf. Nano ya. 10 mail.conf. Oke. Kita di sini mencari kata-kata atau baris yang bernama my location. Ini ya, kita berikan pagar. Yang awalnya tidak ada pagarnya, kita berikan pagar. Kita cari dulu ini. Mail underscore location. Ctrl W, mail underscore location. Mail, oh ini ya. Mail underscore location. Mbox ini kita kasih tanda pagar di depannya, kemudian kita cari my location mail dir ini kita hilangkan. Kita cari, nah ini my location mail dir, kita hilangkan tanda pagarnya. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini kita kasih tanda pagar. Oke, kalau sudah keluar dan simpan, Ctrl X, Y, enter. Oke, selesai. Kemudian tahap berikutnya kita disuruh merestart service bernama postfix sama dovecot. Oke, kita clear dulu ya. Sistem ctl spasi restart, kemudian postfix, enter. Oke, kemudian yang kedua sistem ctl restart dovecot, enter. Oke, selesai. Tahap berikutnya, nah kita akan membuat user baru nanti untuk mencoba ya. User yang mengirim email sama user yang menerima email. Untuk contoh di sini kita akan membuat user baru bernama user 1. Tentunya ini terserah kalian saja ya. Ini hanya contoh. Oke, sekarang kita akan membuat user baru. Kita clear dulu. Perintahnya adalah, atau kita menuju ke home dulu, cd/home. Nah, kemudian kita add user, nama usernya user 1. Kemudian enter. Kita lengkapi data-datanya, di situ ada password, kita kasih password 123, kita ulangi passwordnya 123, kemudian full name-nya kita kasih user 1, room number tidak usah, phone tidak usah, home phone tidak usah, owner tidak usah, kemudian ini kita jawab Y, selesai, kemudian kita tambahkan satu buah user baru dengan nama user 2. Perintahnya masih sama, add user 2, add user spasi nama usernya user 2, kemudian di enter, kita disuruh menentukan passwordnya 123, ulangi lagi 123, full name-nya user 2, ini kosongi, nah kemudian kita tekan Y, selesai untuk pembuatan user. Untuk mengetesnya, kita ketikkan perintah seperti ini ya, jadi kita koneksinya nanti menggunakan telnet. Nanti kita telnet ke mail server kita dengan port 25. Jadi kita coba ketikkan saja perintahnya. Telnet, kemudian spasi nama mail server kita, mail.smk bisa 01.net, portnya 25. Seperti ini ya. Kemudian di enter.
Nah, ini pastikan statusnya connected to mail SMK Bisa 01. Nah, sekarang kita akan mengirim email dari user 1 ke user 2. Perintahnya seperti ini. Ketikkan saja ini ya, mail spasi from dari mana, titik 2 ya, dari user 1, kemudian di enter. Ini ada oke ya, perintahnya benar berarti. Kemudian dikirim kemana? RCPT to user 2. Dikirim ke user 2, kemudian di enter. Nah, kemudian perintah lainnya di bawahnya ini kita ketikkan data. Apa pesannya ya, kita awali dulu dengan data, kemudian di enter. Pesannya apa? Nah, pesannya kita contohkan saja seperti ini ya. Assalamualaikum. Hai, saya user 1. Boleh kenalan, Kak? Nah, seperti ini ya. Kemudian, kalau sudah kita enter, untuk mengakhiri kita tekan titik di keyboard, kemudian di enter. Nah, setelah itu kita keluar dari kirim email. Kita ketikkan perintah quit, kemudian di enter. Nah, seperti itu ya. Nah, ini user 1 sudah mengirim satu buah email ke user 2. Oke, baik. Setelah kita mengirim email dari user 1 ke user 2, sekarang kita pastikan apakah email tersebut sampai ke dalam atau sampai kepada user 2. Nah, cara memeriksanya kita harus masuk ke akun atau login ke akunnya user 2 dulu ya, ke emailnya user 2 maksud saya. Kita coba clear dulu. Nah, perintahnya sama, telnet. Kemudian spasi, nama mail servernya apa, smkmail.smk01.net, portnya 110. Nah, kemudian muncul seperti ini, sama seperti tadi, pastikan ini connected. Nah, ini tandanya kita sudah terhubung ke mail server kita. Tinggal kita login. Kita login menggunakan user 2. Perintahnya user ya, user apa? Yaitu user 2. Kemudian passwordnya 123. Nah, setelah kita berhasil login, kita cek dengan perintah list. Apakah ada email masuk? Nah, sekarang ini ada perintah email masuk. Untuk membuka email ini, perintahnya adalah, nah ini ya, perintahnya adalah RETR. Kemudian angka 1 atau email keberapa yang dibuka. Jadi karena ini ada satu message ya, jadi kita buka yang nomor 1 ya. RETR spasi 1 kemudian kita enter. Nah, di sini akan terbuka from siapa. Nah, from SMK Bisa 01.net. Ini ya, yang mengirim adalah from-nya user 1. Nah, ini user 1 @mail.smkbisa01.net. Nah, isi pesannya ini ya. Assalamualaikum, hai saya user 1, boleh kenalan Kak. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa untuk mail server kita sudah berfungsi dengan baik. Dibuktikan dengan adanya transaksi data email ya antara user 1 dan user 2. Seperti ini ya. Jadi untuk sementara mail servernya seperti ini, berbasis teks. Di bab selanjutnya atau di materi yang berikutnya kita akan menginstal satu aplikasi mail manager atau mail agent dengan nama Roncube. Nah, nanti tampilannya tidak seperti ini lagi. Nanti tampilannya bagus ya. Sama seperti mail server yang kalian ketahui di Gmail atau di Yahoo. Seperti ini ya. Nah, untuk keluar dari ini, kita untuk mengakhirinya kita tekan saja quit atau kita ketik quit kemudian enter. Nah, selesai. Jadi seperti ini untuk konfigurasi dan instalasi mail server di server Debian ya. Untuk proses awal hingga akhir memang cukup panjang, jadi kita harus ekstra hati-hati dalam mengkonfigurasinya. Karena kalau kita salah dalam mengkonfigurasi, maka kita harus mengulang dari awal ya. Jadi seperti itu. Eh, karena materinya sudah selesai, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.